warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama-sama jemaah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallahumma ya Allah. Bapak Ibu jamaah doa arwah hari yang ke-7 mengenang berpulangnya ke rahmatullah almarhumah Ibu Mesri Ban Salim. Beliau 7 hari lalu telah kita hantarkan ke alam yang berbeda dengan kita. Alam kehidupan manusia itu di 5. 1 alam ruh sudah kita lewati. Yang kedua alam rahim ibu sudah kita lewati, hidup. Jadi ini kehidupan. Kehidupan di 5 titik. 1 alam ruh hidup. Yang kedua alam rahim ibu hidup. Yang ketiga alam dunia sekarang kita nikmati hidup. Yang keempat alam kubur hidup. Dan di akhirat adalah alam akhirat. Jadi kalau ada yang mau tanya kehidupan ini, maka tidak ada manusia yang mati, yang ada pindah tempat, pindah tempat, pindah tempat. La ilaha. Jadi orang dikubur itu tidak mati. Andaikan orang yang dikubur mati, maka tidak ada malaikat mungkar dan nakir. Justru malaikat mungkar dan nakir dijadikan oleh Allah, tugasnya itu di dalam kubur memproses, memeriksa sampai hari kiamat tiba. Insya Allah kita orang yang duduk malam ini akan menjadi golongan orang-orang yang husnul khotimah. Yang saya hormati jamaah yang dirahmati Allah, tadi Pak Iron sudah menyampaikan latar belakangnya Ustadz Bentor Naga Hitam ini. Jadi Ustadz Bentor ini saya sempat direkam di 2 televisi nasional, yakni televisi Antv dan televisi TV One. Biasanya itu ditayangkan di bulan suci Ramadan. Bahkan pada hari-hari sekarang ada biasanya itu ditampilkan di televisi. Memang itu penghargaan salah satu mubalik di Gorontalo yang dianggap aneh oleh para wartawan dari Jakarta. Jadi orang wartawan di Gorontalo yang ada di TV One dan Antv, mereka kasih kabar di Jakarta. Mereka bilang ada Ustadz aneh di Gorontalo. Orang tanya kamari, siapa itu? Ustadz Bentor Naga Hitam. Maka produsernya minta, kalau boleh Ustadz Bentor dikirim ke Jakarta. Berangkat saya ke Jakarta, rekaman. Tadinya saya mau ditahan Pak Iron. Mereka minta saya, Ustadz PNS? Iya. Dulu saya bawa Bentor, saya bilang 6 tahun. Lama saya bawa Bentor di kota Gorontalo, masuk semua kecamatan termasuk Dumini. Orang bawa Bentor ini kemana saja dia mencari. Dan itu saya lewati, lama saya bawa Bentor.
Kemudian saya 2007 dihajikan oleh gubernur. Pulang haji, Ustadz Bentor langsung diangkat jadi PNS. Saya mengajar di SMP 15 Kota Gorontalo. Jadi saya guru agama. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Allah berfirman di dalam Quran, setiap manusia itu memiliki ajal. Manakala ajal itu sudah tiba, ajal itu tidak boleh dimajukan, ajal itu tidak boleh lagi diundurkan. Jika pak kabur-kabur saya pakai kacamata memang Odiwan pakai masker cuma memang ini protokol. Artinya kita mau ikut akan dulu. Siapa tahu ini usaha ini bisa memutus adanya pandemi corona ini lebih jauh dan lebih melemah lagi kan? Kalau saya lihat ini corona ini sudah mulai melemah, jadi dia tidak seperti kemarin-kemarin, dia sudah mulai melemah. Makanya Kapolri sudah cabut larangan berkumpul, sudah dicabut. Jadi seboleh, tapi dengan catatan protokol tetap dijalankan. Insya Allah ya, Masya Allah. Bikin pesta seboleh, takjiah seboleh, cuma dengan catatan tetap kita orang menjaga itu dulu. Jadi itu, so ditarik itu Pak Bu. Silakan, Masya Allah. Jadi setiap manusia pasti memiliki ajal. Ada salah satu kitab yang saya baca, namanya kitab Yas'alunaka. Di dalam kitab itu, manusia itu kalau semua dekat-dekat meninggal, Allah mau kasih 3 tanda orang. Pertama, dia berupa getaran halus. Macam ada yang babagarak patoran pediri, tapi dia halus sekali Pak Bu. Kalau itu sudah muncul, maka itu tanda pertama bahwa umur kita tinggal 100 hari lagi akan meninggal. Subhanallah. Itu tanda. Sebelum manusia meninggal, Allah akan memberikan tanda-tandanya. Yang pertama berupa getaran halus di dalam diri. Yang kedua, apabila ajal itu semakin mendekat dan mendekat lagi. Kalau semakin dekat itu ajal, maka Allah berikan tanda yang kedua. Dia tanda itu di pusat. Pusat itu dia macam babagarak begitu dia Pak Bu. Pelan-pelan lah. Memang dia halus. Pusat. Saya baca di dalam kitab Yas'alunaka, pusat orang itu dia kalau sebabagarak pelan-pelan, maka itulah isyarat. Tanda kedua bahwa umurnya tinggal 40 hari lagi akan meninggal. Subhanallah. Jadi nulu teh hulu ati mah hem putih-putih. Insya Allah itu dengan umur panjang, amin. Masya Allah. Ini tanda mati ini kita orang biasanya kita orang tidak peduli ini, mungkin saking sibuknya orang kita orang tidak tahu ternyata mau masuk perkara ini. Biasanya begitu Bapak. Yang ketiga di mana? Apabila ajal semakin mendekat dan mendekat lagi, yang terakhir itu dia akan muncul di belakang kepala. Dia macam ada gelombang halus sekali. Kalau itu sudah muncul, maka itulah tanda perpisahan. Kita sampai umur tinggal 1 hari akan meninggal. Orang meninggal itu modelnya 2. Ada yang husnul khotimah au bisu'il khotimah. Ada yang meninggal dia akhir baik, ada yang meninggal berakhir jelek. Kira-kira apa yang kita lambang mati? 2 yang jangan putus. Hablum minallah wa hablum minan. Ini dia. Bagaimana hubungan kita dengan Allah baik,
hubungan kita dengan manusia juga baik. Jadi kita lagi ini biar jaga sambayang, kasih baik kamar Allah hubungan dengan orang. Di Gorontalo saya lihat banyak orang yang kuat sambayang. Nah, betul dilihat oleh pepela tutu. Ya, di Gorontalo ini saya lihat ada orang yang sejaga sambayang, tapi gagak bucah ulang kata kemi. Kuat bicara orang, kuat pahina orang, tidak boleh. Baru kita orang jangan sok suci. Kenapa Bapak Ibu? Banyak orang pan minum, justru lama-lama orang jadi orang baik. Subhanallah. Saya itu terus terang kalau berdakwah, orang Manado bilang, ini orang Manado bilang, ini Ustadz Bentor ini sudah berapa kali kami undang ke Manado, dia berdakwah tidak pernah pasinggung orang mabok. Makanya mereka tanya pas saya, Ustadz, kenapa Ustadz berdakwah tidak pernah pasinggung orang mabok? Jawaban saya singkat. Saya bilang hidayah itu dari Allah. Bisa jadi Allah roba dorang, justru dorang yang masuk surga. Oh kita lah yang jaga sambayang sejadi sombong. Bagi yang orang bicara orang, belum tentu Pak Bu. Makanya kasih baik dua-dua. Hablum minallah wa hablum minan nas. Bagaimana hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dengan manusia juga baik. Ada yang di kaset saya teramu, kalau cuma baca cerita orang paminum tuh orang di Biau itu, ada orang paminum sekali dia bernama Teramu. Kalau Teramu itu gak dia kalau mabok berhenti dia nanti sedih got. Dema nyonyo kok. Dia itu tempoy. Tapi kalau dia bangun kemari dari got, tidak boleh balik orang bapak jalan di jalan begitu dia. Tunggu aja. Oh, why? Karena tahu huwa itu atau hilali bom lu kok tahu. Oh, why? Baru dia mau tanya, siapa dulu ngana? Baru dia jawaban, dia mau balik ulang. Dulu ngana siapa? Karena tadi mutim ngomong itu ku ceritanya tutuloan. Yang pertama siapa dulu ngana, baru yang kedua dulu ngana siapa? Siapa yang menduga satu saat dia jadi orang yang beriman, satu saat dia justru jadi orang yang ahli ibadah. La ilaha may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Apabila hidayah dibuka oleh Allah, biar dia banyak tato, biar dia pan minum, biar dia tidak pangsambayang. Kalau Allah buka dia ke hidayah, maka satu saat justru dia yang bakal jadi orang yang ahli sholat. Bapak Ibu, di kompleks saya Tanggidaah, Ustadz Bentor ini tinggal di Tanggidaah. Jadi saya tinggal di Tanggidaah kota. Nah, Bapak Ibu, di kompleks saya itu banyak orang minum, banyak orang yang banyak tato. Mereka punya kerja cuma makalai tiap malam. Akhirnya apa? Justru mereka yang sekarang saya rekrut perlahan-lahan, akhirnya mereka sekarang yang bikin rame masjid. Makanya di Huangobotu ini, untungnya masih ada corona. Kemarin saya sudah merencanakan Bapak Ibu, di Huangobotu ini saya sudah merencanakan bahwa saya akan membentuk taman pengajian khusus orang paminum. Di Huangobotu ini pokoknya orang paminum dulu yang saya mau kasih mengaji. Iya, yang banyak tato. Itu saya rencanakan itu. Saya rencanakan ke depan, insya Allah setelah steril ini, maka saya akan buat taman pengajian khusus preman, yang paminum, yang banyak tato. Itu yang saya mau kasih mengaji. Coba. Jadi kita doakan insya Allah ilham hidayah ini akan diturunkan oleh Allah di Huangobotu. Amin. Mengajar. Hablum minallah wa hablum minan nas. Bagaimana hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dengan manusia juga baik. Ustaz, yang menjaga di kubur itu apa? Ampa. Yang bikin masuk surga ampa. Ampa itu yang bikin masuk surga 4 orang, dan itu juga yang menjaga di kubur. Pertama sholat. Saya mengajar Bapak Ibu yang dulu,
Insya Allah orang ini menjadi orang-orang yang ahli sholat. Amin. Ada yang bertanya pasal begini, Ustaz, kita itu ada bajaga-bajaga kita ke sholat jangan sampai bolong. Tiba-tiba Ustaz ada yang saat apa lewat, boleh mau ganti, itu harus menurut 4 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Malik mengatakan kalau ada yang dapat lewat dia ke sholat padahal dia ini ada bajaga-bajaga 5 waktu, tiba-tiba ada yang tak lewat, Ustaz boleh mau ganti, itu harus dia ganti. Bagaimana cara mengganti? Kalau Bapak Ibu izinkan saya mau jelaskan singkat ini, boleh? Ustaz, bagaimana dia cara mengganti? Contoh, kalau ada yang tidak balohor kemarin, nanti kita orang dapat ingat tadi, maka kita orang tarik kamar itu yang kemarin itu, caranya bagaimana? Kita orang balohor dulu hari ini, tadi siang itu, coba balohor dulu. Habis balohor, baru berdiri ulang kamat sendiri. Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, falah. Ketika dislike Allahu Akbar, la ilaha illallah. Baru ganti itu yang kemarin. Mana dia niat? Usolli fardhan juhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblatin qadaan. Biasa kita orang pakai apa? Adaan itu sholat yang sekarang. Kalau kodoan itu mengganti yang tak lewat, berarti dia niat kodoan. Usolli fardhan juhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblatin kodoan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 4 rakaat. Bapak Ibu, senang sekali Pak kalau ada yang mau mencoba ini. Ada yang jaga-jaga waktu 5 waktu, baru tiba-tiba ada yang bolong. Coba ganti Pak Bu, silakan diganti. Akan ada cahaya muncul dalam diri kita. Cahaya ketakutan meninggalkan sholat itu muncul. Karena kita orang mulai menjaga jangan sampai bolong. Begitu. Ada yang bacanya pas saya begini, Ustaz ulah ubati dia pada bawa orang. So berapa puluh tahun yang lalu punya kita punya ini. Gak usah bukan lor kita punya ini. Masih sasubullah di 50 rumah. Mana datang dia. Ini makanya sholat itu hukumnya wajib. Saya doakan yang hadir ini salam menjadi orang-orang yang ahli sholat. Amin. Satu. Yang kedua, yang membuat orang bahagia di kubur dan bikin masuk surga. Yang kedua, doi. Ini yang bikin selamat buat orang doi. Yang kita orang kasih di masjid, yang kita orang kasih pak yatim piatu, kita orang kasih sama fukara wal masakin, kita orang pernah kasih orang sampai dia tersenyum biar bos sadiki ngana pernah rasa kita pedoi. Alhamdulillah senang berbagi biar cuma sadiki. Coba kasih siapa yang pernah kasih orang, baru yang kita orang kasih itu biar bos sadiki kita orang kasih tapi dia senang. Itulah yang membuat kita masuk surga di akhirat, dan itu yang membuat kita bahagia di kubur. Subhanallah. Doi. Apalagi ini sedekah apa? Idul Adha. Saya undang, saya berharap banyak Bapak Ibu yang duduk, yang banyak doi jo. Ini yang duduk yang banyak doi. Jangan lupa berkurban. Kasih di masjid. Hubungi ketua, Pak Ketua, berapa di sini Andi? 1 juta sekian. Oh sudah, kasih masuk saya penama. Saya mau ikut. Gagah sekali itu Pak. Masya Allah. Yang lebih gagal lagi apa? Pada saat hari H, takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha. Mulai berdatangan orang bawa kupon pembagian daging. Kita orang yang andil balian. Senang sekali itu Pak. Karena yang urus panitia, orang yang sebawadi, kita orang yang kasih doi orang mau bahagia tinggal balian. Alhamdulillah tak bikin kita ke niat tersalur, senang sekali. Baru kalau sudah dapat daging bapak diam jo.
Di Gorontalo saya lihat malah tak daging. Kalau mana anak tiga tunggili orang anak. Oh kayak buta-buta udah lo gorok. Baru yang dia bicara-bicara sama Tanil, yang dia bicara-bicara sama panitia. Oh dia atau wali mongoli, setengah mati ingin baca linoi. Oh dia atau wali mongoli, setengah mati mesti mengurusani sapi. Coba. Memang saya heran di Gorontalo ini. Kalau tak dagingin anak tiga bilion dan pepe langsung. Dia bicara-bicara. Ini orang yang Makassar sama Dian, yang Makassar andil Pak Dian. Dia malah bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Bahwa yang tidak Makassar doi, yang tidak Makassar doi, di Mongolia tema apa dia lekur cacing. Insya Allah yang duduk ini bisa menjadi pengambil kurban. Amin. Allahu Akbar. Doa. Berikut yang membahagiakan kita di akhirat, membuat masuk surga dan membahagiakan di kubur, silaturahim. Sama dengan kita orang ada dulu sekarang ini silaturahim ini Pak. Jadi kalau kita orang meninggal, itu yang bajakan di kubur. Baru yang keempat apa? Yang bikin sanang di kubur dan bikin masuk surga. Asyam dalam bahasa agama asyam. Nah artinya adalah puasa. Asyamu fi syahri Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan membuat orang masuk surga, membuat orang bahagia di kubur. Saya pernah berdakwah di Manado. Orang Gorontalo di Manado bertanya ke saya begini, Ustaz, kalau puasa 3 hari itu puasa apa itu? Dia tanya apa saja dia tidak tahu. Saya bilang ke sana mau kukudu gitu. Obat gatal-gatal itu dia tidak tahu. Saya bilang ke sana mau kukudu gitu. Tinggal harap pemuluh berarti puasa 3 hari. Tidak ada. Yang ada 29 atau 3 itu hadis Nabi. Jadi kalau kita lama cerita puasa, ini puasa tidak ada 3 hari. Baru saya lihat di Gorontalo kalau yang biasa berpuasa 3 hari, macam dia atur kan orang punya. Nah, tinggal tak atur orang. Iya. Oh dia memulai kesana di malam Loimelu pertama. Oh ada malam pertama, bahwa di situ dia berpuasa. Baru habis itu dia tidak berpuasa. Nanti dia tunggu di Kunu lah. Kalau semua masa Kunu, yang berpuasa 1 poli dia di situ. Baru habis itu dia tidak berpuasa. Nanti dia mau tunggu dipilih sekolah. Selesai dia punya 3. Masuk Idul Fitri, dia yang menangis di masjid. Kelihatan boleh mau dia oleh kukuda. Mau nemaku kuda ya nggak. Subhanallah. Makanya saya doakan ini yang dulu semua orang yang hadir, insya Allah menjadi golongan orang-orang yang husnul khotimah. Amin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Life could be a dream. Life could be a dream. Do, do, do.